Saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan singkat. Kali ini saya beri tema sikap orang-orang Athena terhadap kabar baik. Teksnya diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat 29 sampai 34, berbunyi demikian. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi manusia. Oleh seorang yang telah ditentukannya, sudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya ialah Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, masih tentang kota Athena. Seperti kita dengar kemarin bahwa Paulus ada di Athena, ibu kota Yunani, dan orang-orang di sana tentu saja sangat terpengaruh oleh budaya dan oleh arus yang ada, di mana orang-orang pada waktu itu sangat mengagumi seni dan filsafat. Dan juga karena itu mereka hanya tertarik pada perkara-perkara yang baru. Dan saudara, akhirnya dalam kisah ini Paulus dibawa ke Areopagus. Areopagus itu nama bukit, sekaligus juga tempat sidang, di mana para ahli filsafat di sana bertemu dan berdiskusi. Paulus di sana diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dan berkata bahwa sudah waktunya manusia di mana-mana bertobat. Karena Tuhan telah menentukan suatu hari dan telah memberikan kepada manusia Sang Juru Selamat yang telah mati dan bangkit kembali. Hal yang mengejutkan mereka adalah pada waktu mereka dengar tentang kebangkitan orang mati. Terhadap berita ini atau kabar baik ini, orang-orang Athena punya 3 sikap. Yang pertama, mengejek. Mengapa? Karena kebangkitan orang mati adalah sesuatu yang tidak realistis, sesuatu yang tidak masuk akal. Bagi orang Athena yang sangat dipengaruhi oleh filsafat dan seni, mereka tidak percaya hal seperti itu. Itu omong kosong. Dalam budaya sekarang, saudara, kita punya satu kelompok orang-orang yang disebut agnostik. Orang agnostik adalah orang yang mirip dengan itu, yang hanya percaya kepada fakta, yang hanya percaya pada sesuatu yang bisa dilihat, yang hanya percaya kepada logika. Semua yang tidak masuk akal, termasuk kebangkitan orang mati, adalah nonsen. Dan karena itu mereka mengejeknya. Ini sikap pertama. Mereka sebagian mengejek. Yang kedua adalah mereka menunda keputusan. Terhadap sesuatu yang penting, mereka berkata, oh, lain kali saja kami mendengar kepadamu tentang hal itu. Dalam hidup ini kadang-kala juga banyak orang yang suka menunda-nunda, prokrastinasi, menunda, bahkan hal yang penting ditunda. Dan akhirnya yang terjadi adalah penyesalan kemudian. Sama seperti mahasiswa. Kebetulan kami melayani banyak mahasiswa di GKNF. Kalau mahasiswa suka menunda tugas, maka wisudanya juga akan tertunda. Atau bahkan kena DO, drop out, dikeluarkan dari perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga, saudaraku, adalah yang layak untuk kita teladani, yaitu mereka mau mendengar dan mau percaya. Karena mereka tahu mana yang penting, mana yang primer, mana yang sekunder. Terhadap hal yang penting tidak boleh ditunda. Dan kemudian beberapa di antaranya menjadi percaya. Salah satu yang percaya adalah seorang dari Areopagus, majelis Areopagus, ya, yang tentu saja sangat familiar dengan filsafat. Dia mendengar Injil dan dia percaya. Dan saudaraku, dia adalah seorang yang bernama Dionysius. Dia percaya. Dan juga ada seorang wanita lain bernama Damaris dan beberapa orang yang lain. Mereka percaya karena mereka tahu kabar baik ini penting, yang harus diterima, dipercaya demi hidup dan masa depan.
Saudara yang kasih, yang kita ingin renungkan adalah jangan sampai kita mengejek kebenaran, jangan sampai kita menunda hal yang penting, tetapi kita harus bisa mengambil sikap dan keputusan terhadap yang penting, terhadap yang primer, terhadap yang abadi, terhadap yang menentukan masa depan. Jangan menunda. Menunda adalah kesalahan fatal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk teladan atau pelajaran dari kisah orang-orang Athena. Tuhan menolong kami semua supaya kami menjadi orang yang tahu mana penting, mana yang tidak penting. Dan mengambil keputusan yang tepat. Tidak menunda-nunda, apalagi mengejeknya. Berkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kehidupan hari ini, termasuk berkatilah GKNM. Bapa terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.